Saat pembacaan wasiat Rina Wijaya digelar di ruang rapat lantai 52 Gedung Wijaya Tower, Jakarta, semua mata langsung tertuju padaku dengan tatapan penuh kebencian. Dia pasti penggali harta, bisik saudara-saudara Rina yang duduk di barisan depan, suara mereka cukup keras hingga aku mendengar jelas meski pengacara belum selesai membaca dokumen. Aku, Sinta Pratiwi, hanya bisa menunduk, tangan gemetar memegang tas kulit murah yang sudah 5 tahun kutenteng. 5 tahun lalu aku meninggalkan Rina karena takut, karena keluarga, karena Indonesia yang tak pernah ramah pada perempuan seperti kami. Kini, di usia 32 tahun, aku kembali ke sini bukan sebagai sekretaris biasa, tapi sebagai satu-satunya nama yang tercantum dalam surat wasiat sebagai penerima kepercayaan penuh. Pengacara membaca dengan suara datar, seluruh saham mayoritas dan keputusan operasional perusahaan diserahkan kepada Sinta Pratiwi, karena hanya dia yang kupercayai sepenuh hati. Ruangan langsung meledak. Ibu Rina berdiri, jari telunjuk mengarah tepat ke wajahku. Kamu yang merusak anakku. Kamu yang memanatkannya. Aku tak menjawab. Karena di kepalaku kenangan 5 tahun lalu kembali berputar seperti ilmu yang tak pernah bisa kuhentikan. Waktu itu aku baru lulus hiji manajemen di UI, bekerja sebagai asisten pribadi Rina Wijaya yang saat itu baru 28 tahun tapi sudah mengendalikan kerajaan properti senilai triliunan rupiah. Hari pertama, dia masuk ke ruangan dengan setelan hitam yang pas di tubuhnya, rambut panjang tergerai rapi, dan senyum yang membuat lututku lemas. "Kamu Sinta. Duduklah. Kita akan banyak bekerja sama." Suaranya lembut tapi tegas, khas perempuan Jakarta yang terbiasa memerintah tapi tak pernah kasar. Aku tak tahu bahwa senyum itu akan menjadi awal dari segalanya. Malam pertama lembur, kami berdua saja di kantor. Rina membuka sebotol wine mahal dan berkata, "Kamu tahu, Sinta, aku lelah pura-pura kuat setiap hari." Kami bicara hingga subuh. Dia cerita tentang ayahnya yang meninggalkan utang, tentang ibunya yang selalu menuntut pernikahan dengan pria kaya. Aku hanya mendengarkan, tapi saat tangannya menyentuh punggung tanganku, aku merasakan listrik yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Keesokan harinya, aku mencoba menjaga jarak. Aku tahu siapa aku, anak dari keluarga sederhana di Depok, ayah kurus, ibu penjahit. Lesbian. Di Indonesia tahun 2018, kata itu saja sudah seperti bom. Tapi Rina tak menyerah. Dia mengirim bunga mawar putih ke apartemen kontrakanku setiap minggu, tanpa kartu nama, hanya aroma yang membuat hatiku berdegup kencang. Suatu sore di Taman Suropati, dia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Aku jatuh cinta padamu, Sinta. Bukan karena jabatan, bukan karena uang. Karena kamu melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai Wijaya." Aku menangis malam itu di kamar kosongku. Aku mencintainya juga. Tapi besoknya ibuku menelepon. "Sinta, tetangga bilang kamu sering pulang malam dengan bos perempuan. Jangan buat malu keluarga. Kami sudah siapkan jodoh anak pak." Aku mulai menghindar. Rapat pagi kubah jadwal, makan siang kutolak dengan alasan sakit. Rina tak marah. Dia hanya menatapku dengan mata yang semakin sedih setiap hari. Suatu malam hujan deras, dia datang ke kosanku tanpa pemberitahuan. Basah kuyup, riasan luntur, dia berdiri di depan pintu dan berkata, "Kalau kamu tak mau aku, katakan langsung. Tapi jangan diam seperti ini, Sinta." Sakit. Aku membiarkannya masuk. Kami duduk di lantai, hanya lampu kecil menyala. Dia menceritakan masa kecilnya yang kesepian di rumah besar, tentang bagaimana dia belajar menyembunyikan perasaannya sejak karena guru pernah bilang perempuan seperti kamu akan masuk neraka. Aku memeluknya saat itu. Pelukan pertama kami.
Hangat, penuh getar, tapi tak lebih. Kami janji akan pelan-pelan. Bulan-bulan berikutnya menjadi surga kecil yang kami sembunyikan. Akhir pekan ke Illa di puncak, hanya kami berdua, memasak bareng, tertawa sampai pagi. Rina mengajarkanku berenang di kolam pribadi, tangannya memegang pinggangku dengan lembut. Kamu cantik sekali saat tak takut, bisiknya. Aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama di Jakarta. Saudara sepuku yang bekerja di Wijaya Tower melihat kami keluar dari mobil Rina di Mall Senayan. Malam itu, ibuku datang ke kosan bersama ayah. Mereka tak teriak. Mereka hanya duduk diam, ibuku menangis pelan. Kami besarkan kamu dengan susah payah, Sinta. Jangan hancurkan masa depanmu. Orang bilang kamu pacaran dengan bos perempuan. Besok pagi kamu pulang ke Depok. Kami sudah bicara dengan anak Pak Haji, dia mau menikahi kamu. Ayahku hanya mengangguk. Ini demi keluarga. Aku menolak. Aku teriak. Tapi malam itu juga, Rina menelepon. Suaranya lemah. Ibu tahu, Sinta. Dia ancam akan cabut dana perusahaan kalau aku tak menikah dengan anak temannya bulan depan. Dunia kami runtuh dalam satu malam. Aku memilih keluarga. Aku kirim pesan singkat, Ma, Rina. Kita tak bisa. Lalu memblokir nomornya. 2 minggu kemudian aku resign. Rina tak pernah mengejar. Hanya satu email yang masuk ke inbo lama, aku akan selalu mencintaimu. Meski kamu memilih pergi. Kini, 5 tahun kemudian, aku bekerja sebagai manajer kecil di perusahaan properti lain. Hidupku datar. Menikah? Tidak. Aku tak pernah bisa lagi. Lalu telepon dari pengacara Rina datang 2 bulan lalu. Bu Rina sakit keras. Kanker stadium akhir. Dia minta kamu datang. Aku pergi. Rumah sakit mewah di Pondok Indah. Rina kurus, rambutnya hampir habis karena kemoterapi, tapi senyumnya masih sama. Sinta, kamu datang. Kami bicara berjam-jam. Dia tak menyalahkan. Dia hanya memegang tanganku dan berkata, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Wasiatku sudah siap. Kamu akan tahu nanti. Aku tak tahu itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Seminggu kemudian, Rina pergi selamanya. Dan hari ini, wasiat dibacakan. Pengacara melanjutkan bacaan. Kepada keluarga Wijaya, saya tinggalkan rumah di Menteng dan saham minoritas. Tapi keputusan utama perusahaan diserahkan kepada Sinta karena dia satu-satunya yang pernah melihat aku apa adanya. Ibu Rina bangkit, wajahnya merah padam. Ini tidak sah. Dia hanya asisten. Pasti ada pengaruh. Kami akan gugat. Saudara laki-laki Rina, Andi, tertawa sinis. Lihat. Sudah kuduga. Dia datang lagi setelah 5 tahun hanya karena uang. Pemburu harta klasik. Media di luar ruangan sudah menunggu. Berita pertama muncul di Detik.com bahkan sebelum kami keluar, wasiat miliarder lesbian Wijaya, seluruh kekayaan untuk mantan asisten yang pernah ditolak keluarga. Ponselku bergetar tanpa henti. Teman kuliah lama mengirim chat, serius, Sin. Kamu lesbian. Tetangga Depok menelepon ibuku, Bu, anakmu bikin malu kampung. Aku berlari ke toilet, muntah. Di cermin, wajahku pucat. Kenangan malam penolakan itu kembali. Saat itu aku pulang ke Depok, menikah dengan anak Pak Haji 3 bulan kemudian. Pernikahan pura-pura yang berakhir cerai diam-diam setelah setahun karena aku tak bisa disentuh. Keluargaku tak pernah tahu alasan sebenarnya. Mereka hanya bilang Sinta terlalu pilih-pilih. Kini, 5 tahun kemudian, mereka menelepon. Ibu menangis di telepon.
Sinta, pulanglah. Semua orang bicara. Kami salah dulu, tapi jangan bikin kami mati malu. Aku tak pulang. Aku pergi ke apartemen Rina yang kini kosong, duduk di sofa tempat kami pernah berpelukan, dan menangis sejadi-jadinya. Surat pribadi dari Rina ada di meja. Kalau kamu membaca ini, aku sudah pergi. Jangan menyesal, Sinta. Aku tahu kamu pergi karena cinta keluarga. Tapi sekarang, tolong jaga warisanku. Bukan uangnya, tapi nama baikku. Dan tolong makan dirimu sendiri. Keesokan paginya, Andi datang ke apartemen dengan pengacara. Kamu pikir mudah? Kami punya bukti kamu pernah memeras Rina 5 tahun lalu. Bukti. Cat lama yang dipelintir. Mereka tawarkan uang 2 miliar agar aku menandatangani pengunduran diri dari wasiat. Aku tolak. Malam itu, berita baru muncul, mantan asisten tuduhan pemerasan terhadap keluarga Wijaya. Ponselku mati karena notifikasi. Di kantor lamaku, rekan kerja lama menelepon. Sin, kamu gila. Kamu tahu Rina lesbian sejak dulu. Kenapa tak bilang? Aku tak jawab. Aku hanya ingat bagaimana dulu Rina pernah menangis di mobil setelah rapat dengan klien yang melecehkannya karena perempuan tak punya hak memimpin. Aku yang memeluknya saat itu. Kini aku yang perlu dipeluk, tapi tak ada siapapun. Hari ketiga, aku pergi ke makam Rina di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Sendirian. Hujan deras. Aku bawa bunga mawar putih seperti dulu. Aku datang, Rin. Ma, aku terlambat. Di sana aku bertemu Ibu Rina yang juga datang diam-diam, bukan untuk bertengkar. Ibu Rina menangis. Aku tahu kamu mencintainya. Tapi keluarga masyarakat aku takut anakku menderita. Untuk pertama kalinya aku bicara jujur. Bu, aku juga takut. Itu sebabnya aku pergi. Tapi sekarang aku tahu, lari tak menyelesaikan apapun. Kami duduk di bangku batu, basah kuyup, bicara 3 jam. Ibu Rina cerita bagaimana Rina menolak semua perjodohan, bagaimana dia menyimpan foto kami berdua di laci rahasia. Dia tak pernah berhenti menyebut namamu, Sinta. Bahkan di hari-hari terakhir. Aku pulang dengan hati lebih ringan, tapi media tak berhenti. Instagram penuh komentar, lesbian gold digger, Indonesia tak butuh ini. Bahkan teman semaku yang dulu tahu rahasiaku ikut komentar, Sinta dulu memang aneh, suka cewek. Aku tak tidur 3 hari. Di kantor baru, bosku memanggil. Sinta, kami hargai kerja kerasmu, tapi dengan berita ini kami harus Ma, aku kehilangan segalanya lagi. Tapi surat wasiat memberiku kekuasaan. Aku panggil rapat direksi Wijaya Group. Mereka datang dengan wajah masam. Aku berdiri di ujung meja, suara gemetar tapi tegas. Saya tak mau uang Rina untuk diri sendiri. Saya akan buat yayasan untuk anak-anak yatim dan korban kekerasan berbasis gender. Tapi saya akan jalankan sesuai keinginan Rina. Andi tertawa. Kamu tak punya pengalaman. Aku balas, tapi Rina percaya padaku. Itu cukup. Malam itu aku buka laptop lama. Ribuan foto kami. Video pendek saat Rina tertawa di puncak. Air mataku jatuh lagi. Flashback datang lagi, malam terakhir sebelum aku pergi dulu, Rina memelukku di balkon apartemennya dan berkata, kalau suatu hari kamu kembali, aku akan tunggu. Aku kembali. Terlambat. Tapi sekarang aku tak akan lari lagi. Konfrontasi besar terjadi di rapat pemegang saham minggu berikutnya. Televisi nasional menyiarkan langsung karena saham Wijaya naik gila-gilaan setelah wasiat bocor. Andi membawa bukti palsu, surat yang katanya kutulis meminta uang dari Rina.
Aku berdiri, buka tas, keluarkan surat asli Rina yang berisi pengakuan cinta dan kepercayaan. Baca ini, kataku ke mikroon. Ruangan hening. Surat itu berbunyi, Sinta, kamu adalah rumahku. Bukan uangku yang kuberikan padamu, tapi hatiku. Ibu Rina menangis di barisan belakang. Andi terdiam. Media luar langsung berubah haluan. Judul baru, Wasiat Terakhir Miliarder, Cinta Sejati di Balik Tuduhan Gold Digger. Tapi keluargaku di Depok masih tak terima. Ayah menelepon marah. Kamu bikin kami tak bisa ke masjid. Semua orang tahu anak kami lesbian. Aku pulang ke Depok malam itu. Bukan untuk minta maaf. Untuk bicara. Di ruang tamu kecil, aku cerita semuanya. Tentang cinta pertama, tentang ketakutan, tentang penyesalan. Ibu menangis. Ayah diam lama lalu berkata, kami tak mengerti, Sinta. Tapi kami tak mau kehilangan anak lagi. Itu bukan penerimaan penuh. Tapi cukup untuk malam itu. Di Jakarta, aku mulai jalankan yayasan. Aku rekrut anak muda yang terdiskriminasi untuk bekerja di perusahaan. Berita itu menyebar. Aku dapat ancaman. Kamu merusak moral bangsa. Tapi aku juga dapat dukungan. Mantan karyawan Rina datang satu persatu. Bu Sinta, kami tahu Bu Rina mencintai Anda. Kami ikut. Aku merasa Rina tersenyum dari atas. 6 bulan kemudian, gedung Wijaya Tower sudah berubah. Logo Yayasan Rinas League terpasang di lobi. Aku berdiri di balkon lantai 52, tempat dulu kami berpelukan, angin malam Jakarta meniup rambutku. Aku tak lagi takut. Aku bicara di seminar nasional tentang kesehatan mental perempuan dan komunitas minoritas. Bukan terang-terangan tapi cukup untuk membuat banyak orang berpikir ulang. Ibu Rina kini jadi penasihat yayasan. Andi bahkan minta maaf secara pribadi. Aku iri karena Rina memilihmu. Keluargaku di Depok mulai belajar. Ibu kirim pesan, kami bangga meski masih sulit. Aku tahu perjalanan masih panjang. Tapi aku tak lagi lari. Aku menatap Otorina di meja kerjaku dan berbisik, terima kasih sudah percaya padaku. Aku akan jaga semua ini. Untuk kita. Cinta tak pernah salah. Yang salah adalah ketakutan. Dan aku, Sinta Pratiwi, akhirnya pulang ke rumah yang sebenarnya, bukan ke Depok, bukan ke uang, tapi ke hati yang dulu kutinggalkan. Apakah menyangkal cinta demi keluarga adalah keputusan yang benar, atau justru pengkhianatan terbesar terhadap diri sendiri?